Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, Bapak akan bahas mengenai turunan fungsi dari suatu fungsi. Nah, secara umum, jika U adalah fungsi terhadap X, maka berlaku sifat berikut. Yang pertama, D sin U artinya turunan sin U per dx ya. Maka ini kan supaya turunan sin U ini kan bisa diturunkan otomatis kalau misalkan diturunkan terhadap U kan. Nah, maka di sini kita buat turunan DU-nya. Jadi kita manipulasikan menjadi D sin U per DU dikali DU dx. Pak, kok bisa? Lihat, ketika DU dibagi DU artinya habiskan. Ya, jadi tersisa D sin U dx. Nah, ini tuh manipulasinya. Supaya apa? Supaya kita bisa menurunkan. Kan D sin U per DU, jadi turunan dari sin U itu apa? Cos U, bisa diturunkan. Tapi ketika D sin U dx gak bisa gitu. Terus di sini sisa turunan DU per dx ya. Jadi D sin U per dx sama dengan cos U dikali DU per dx. Nah, begitupun D cos U per dx ini menjadi min sin U DU per dx. Lalu hasil dari turunan D tan U per dx menghasilkan sek kuadrat U per DU dx ya. Lalu ada D kotangan U per dx, jadi turunan kotangan U terhadap dx ini menghasilkan min kosekan kuadrat U DU dx. Lalu ada turunan sek U per dx. Nah, ini menghasilkan sekan U tan U dikali DU dx. Nah, begitupun turunan kosekan U per dx gitu. Nah, ini menghasilkan minus kosekan U kotangan U dikali DU dx. Nah, selanjutnya untuk turunan pi terhadap X ya, maka berlaku sifat berikut. Yang pertama, turunan sin inverse pi per dx. Nah, ini menghasilkan 1 per akar 1 min v kuadrat dikali dv dx ya. Lalu turunan kosekan inverse turunan cosinus inverse pi per dx ini menghasilkan min 1 per akar 1 min pi kuadrat dp dx. Lalu turunan dari D tangen inverse pi per dx ini menghasilkan 1 per 1 plus pi kuadrat dp dx ya. Lalu turunan kotangan inverse pi per dx ini menghasilkan 1 per 1 plus pi kuadrat dp per dx. Nah, lalu yang kelima, turunan sekan inverse pi per dx ini menghasilkan 1 per harga mutlak pi. Ingat, harga mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi kalau nilainya pi-nya itu min 5, ya itu sama dengan 5. Nilai pi-nya 5 ya 5 gitu. Akar pi kuadrat min 1 dp dx. Nah, begitupun untuk yang terakhir, turunan kosekan inverse pi per dx ini menghasilkan 1 per harga mutlak pi akar pi kuadrat min 1 dp dx. Nah, itu beberapa sifat mengenai turunan fungsi dari suatu fungsi. Oke, kita lanjut saja ke contoh soalnya supaya kalian lebih paham ya. Oke, di sini ada suatu permasalahan. Misalkan di sini ya, tentukan turunan dari Y sama dengan cos kuadrat dalam kurung 3x plus 2. Nah, untuk penyelesaiannya, nah kita misalkan dulu.
Misalkan Pi itu adalah 3X plus 2 ya, 3X plus 2. Maka turunan Pi itu berapa? 3X diturunkan menjadi 3, 2 diturunkan menjadi 0. Artinya 3 plus 0, 3. Jadi turunan Phi itu adalah 3. Nah, lalu U-nya di sini kan cos Pi ya. Nah, maka turunan dari U itu apa? Cos Pi diturunkan menjadi min sin Phi kan. Nah, Pi-nya itu berapa? Pi-nya itu merupakan 3X plus 2. Artinya turunan dari U adalah min sin 3X plus 2. Nah, sekarang di sini kan Y-nya itu sama dengan apa? U kuadrat kan? Ya, di sini kan cos kuadrat berarti menjadi U kuadrat. Nah, maka Y aksen atau turunan dari Y sama dengan berapa? 2U. Ya. Pak, 2U dari mana ini? U kuadrat sama dengan 2 dikali U 2 min 1 ya, atau sama dengan 2U. Oke. Nah, berarti di sini kan Y aksen itu sama dengan 2U ya. Berarti sama dengan 2U-nya itu berapa di sini? Cos Phi. Berarti 2 cos Pi. Nah, lalu 2 cos Pi itu berapa? 3X plus 2. Jadi turunan dari Y itu 2 cos 3X plus 2. Nah, selanjutnya jadi turunan fungsi Y terhadap X ya dapat diperoleh dengan ini. Y aksen X sama dengan DY per dP dikalikan DU per dP dikalikan dP per dx ya. Nah, DY per dP, DY per dP-nya berapa? DY per dP-nya itu ini ya kan, DY per dP itu artinya turunan Y terhadap Phi berapa? Yaitu ini 2 cos 3X plus 2. Jadi 2 cos 3X plus 2. Lalu dikali turunan U terhadap Phi. Nah, turunan U terhadap Phi itu yang mana? Yang ini. Min sin 3X plus 2. Jadi dikalikan min sin 3X plus 2. Dikalikan turunan Phi terhadap X. Turunan Phi terhadap X itu apa? Yang ini, 3. Jadi dikalikan 3. Artinya turunan Y terhadap X itu sama dengan 2 cos 3X plus 2 dikalikan min sin 3X plus 2 dikalikan 3. Nah, lihat di sini untuk perkalian trigonometrinya. Di sini yang di luarnya ada 2 sama ada 3, tapi di sini lihat min sin itu sama dengan min 1 kali sin kan. Jadi 2 dikali min 1 dikali 3. Hasilnya min 6. Lalu ada cos 3X plus 2 sin 3X plus 2. Artinya turunan Y terhadap X terhadap fungsi Y sama dengan cos kuadrat 3X plus 2 adalah ini. Min 6 cos 3X plus 2 sin 3X plus 2. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu turunan ke N fungsi trigonometri. Kalau turunan ke N fungsi trigonometri itu mah insya Allah kalian paham. Jadi tinggal diturunkan lagi. Tergantung permintaan soalnya mau ke berapa. Misalkan turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, atau turunan ke sekiannya gitu. Nah, di sini Bapak contohkan dulu turunan ke N fungsi
aljabar ya. Soalnya kalian tuh lebih paham aljabar daripada trigonometri gitu. Tapi nanti di sini juga Bapak akan contohkan trigonometri ya, karena judulnya juga turunan ke n fungsi trigonometri. Oke, di sini misalkan ada suatu fungsi f(x) sama dengan 5x kuadrat. Nah, berapakah turunan pertamanya? Berapakah turunan keduanya? Berapakah turunan ketiganya? Nah, untuk turunan pertama, lihat di sini kan 5x kuadrat itu membentuk apa? Ax pangkat n ya. Lihat Ax pangkat n, A-nya 5, X-nya X dan N-nya 2. Ketika diturunkan menjadi N dikali A X N min 1. Nah, berarti di sini kita dapatkan N-nya berapa? N-nya adalah 2, A-nya 5, X N-nya 2 min 1. 2 kali 5 10 X lalu pangkat 2 min 1, artinya 10 X 2 min 1 X pangkat 2 min 1 menjadi X pangkat 1 atau X ya. Jadi turunan pertama dari 5x kuadrat adalah 10x. Nah, Pak, turunan keduanya. Turunan keduanya gampang, tinggal diturunkan lagi dari turunan pertama. Turunan pertamanya 10x, berarti turunan keduanya adalah 10. Nah, Pak, turunan ketiganya berapa? Nah, kemarin Bapak sudah jelaskan bahwa turunan dari suatu konstanta itu bernilai 0. Jadi turunan ke n fungsi 5x kuadrat ini hanya sampai di turunan ketiga. Jadi sampai ke 0. Ya. Jadi turunan pertamanya ini, turunan keduanya ini, turunan ketiganya ini. Berarti nanti ketika Bapak tanyakan turunan keduanya berapa dari fungsi tersebut, ya kalian harus cari dulu turunan pertama berapa, lalu diturunkan lagi menjadi turunan kedua. Lanjut sekarang kita kasih contohkan turunan ke n fungsi trigonometri. Nah, misalkan di sini ada f(x) sama dengan sin x ya. Ini sinnya kebolong ya, jadi nggak kelihatan. Jadi sebenarnya kalau misalkan turunan trigonometri itu sebenarnya bisa jadi itu lagi. Kalau misalkan contohnya seperti yang Bapak contohkan. Misalkan di sini f(x) sama dengan sin x. Berarti turunan pertamanya apa, kemarin Bapak sudah jelaskan, yaitu cos x. Nah, turunan keduanya berapa? Turunan dari cos itu min sin x. Lalu turunan ketiganya berapa? Turunan dari min sin x itu adalah min cos x dan seterusnya. Jadi kalau misalkan konsep turunan ke n suatu fungsi itu jadi gini, kalian sudah menurunkan, itu jadi turunan pertama. Ketika dipinta turunan kedua, ya kalian menurunkan dari fungsi pertama, turunan pertama. Nah, ketika kalian diminta turunan ketiga, ya kalian tinggal menurunkan hasil dari turunan kedua. Ketika kalian diminta turunan keempat, ya kalian tinggal menurunkan hasil dari turunan ketiga. Dan selanjutnya, dan seterusnya. Nah, Bapak harap untuk materi ini kalian paham apa yang sudah Bapak jelaskan. Oke? Selamat belajar matematika untuk kalian semua.